Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengujian perangkat lunak pertemuan ke-13. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga perjalanan kita dalam belajar diberi kemudahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang test management proses yang terdiri dari dua proses besar, yaitu planning dan execution. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang risk analysis. Nah, pada pertemuan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang planning. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu test estimation. Test estimation ini adalah aktivitas untuk memperkirakan berapa lama proses testing akan selesai dan berapa besar upaya untuk melaksanakan testing. Apa saja yang perlu diestimasi? Yang pertama yaitu resource, yang kedua adalah time, yang ketiga adalah human skill, dan yang keempat adalah cost. Bagaimana cara melakukan estimasi? Ada banyak cara. Yang pertama dengan WBS atau Work Breakdown Structure yang mungkin sudah teman-teman pelajari di manajemen proyek. Kemudian ada 3-point estimation technique, kemudian ada functional point method, kemudian ada use case point method, dan ada ad hoc method. Terdapat 4 tahap dalam proses estimasi. Yang pertama yaitu bagi seluruh tugas proyek menjadi subtugas. Yang ini adalah mirip seperti WBS, Work Breakdown Structure. Kemudian alokasikan setiap tugas ke anggota tim. Kemudian estimasi effort untuk setiap tugas. Dan yang terakhir adalah validasi estimasi. Baik, kita contohkan satu persatu, dimulai dari tahap yang pertama yaitu bagi seluruh tugas proyek menjadi subtugas. Contoh misalnya ada tahap analisis SRS, maka tugas tersebut perlu kita breakdown lagi menjadi subtugas yang lebih kecil lagi. Misalnya yang pertama yaitu pelajari SRS, kemudian yang kedua adalah wawancara dengan pengembang dan stakeholder. Nah, seandainya ada stakeholder jumlahnya sudah diketahui berapa, maka itu bisa di breakdown lagi ya. Kemudian tugas yang kedua misalnya buat test specification. Nah, tugas ini bisa kita breakdown lagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu desain test skenario, kemudian buat test case, dan review dan revisi test case. Kemudian tugas yang ketiga misalnya jalankan test case. Nah, proses menjalankan test case ini bisa kita bagi-bagi lagi menjadi subtask yang lebih kecil lagi. Misalnya bangun test environment, eksekusi test case, review hasil eksekusi test case, dan pelaporan. Ini bisa kita bagi lagi menjadi membuat defect report atau membuat test log, dan lain sebagainya. Setelah kita membagi tugas-tugas tersebut menjadi subtask yang lebih kecil, maka tahap yang kedua yaitu alokasikan setiap anggota tim ke dalam tugas-tugas tersebut. Misalnya, tugas untuk menganalisis SRS. Nah, ini tugasnya adalah untuk seluruh anggota tim misalnya. Kemudian tugas untuk membuat test specification, ini adalah tugasnya tester. Kemudian bangun test environment, ini adalah tugasnya test administrator. Menjalankan test case, ini adalah tugasnya test administrator dan tester misalnya. Laporan, ini juga tugasnya tester. Nah, seandainya teman-teman sudah memiliki nama untuk setiap anggota tim, maka teman-teman juga bisa menuliskan nama dari anggota tim tersebut dalam tabel ini. Misalnya di sini dituliskan Andi, atau dituliskan Budi, atau dituliskan Yoga, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga yaitu estimasi effort untuk setiap tugas. Nah, dalam tahap ini ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu functional point method, dan yang kedua adalah 3-point estimation. Baik, terlebih dahulu kita pelajari tentang functional point method. Pada metode ini, test manager akan memperkirakan ukuran, durasi, dan biaya untuk setiap tugas. Jadi, dalam functional point method ini ada 3 tahap yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah memperkirakan
ukuran tugas atau size. Kemudian yang kedua adalah memperkirakan durasi. Kemudian yang ketiga memperkirakan biaya atau cost-nya. Pertama, kita mulai dari memperkirakan ukuran tugas. Pada tahap pertama, sebelumnya tadi ya, kita telah membreakdown tugas menjadi subtugas yang lebih kecil. Nah, setiap subtugas tersebut perlu diperkirakan ukurannya, karena belum tentu satu subtugas itu ukurannya sama dengan subtugas yang lainnya. Ada subtugas yang dia itu ukurannya besar dan ada juga yang subtugas yang ukurannya lebih kecil. Maka di sini kita perlu mengidentifikasi ukuran dari subtugas tersebut. Pada kasus pengujian perangkat lunak, ukuran subtugas itu sangat dipengaruhi oleh ukuran fungsionalitas sistem yang diuji. Semakin banyak jumlah fungsionalitasnya, maka semakin kompleks sistemnya. Maka yang perlu kita lakukan di sini, kita perlu mengkategorikan setiap fungsional menjadi 3 kelompok. Yang pertama kompleks, yang kedua medium, dan yang ketiga simple. Ketika kita mengkategorikan fungsional tersebut ke dalam kelompok kompleks, medium, atau simple, kita juga perlu memberikan bobot dari setiap fungsional. Misalnya, fungsional yang kompleks kita berikan bobotnya 5, fungsional yang medium kita berikan bobotnya 3, dan fungsionalitas yang simple kita berikan bobotnya 1. Contoh di sini misalnya modul change password atau fungsi untuk merubah password. Role-nya di sini yang bisa melakukan perubahan password ada manager dan ada customer. Deskripsinya, customer hanya dapat mengubah kata sandi akunnya sendiri. Jadi, seorang customer hanya dapat mengubah sandi untuk akunnya pribadi. Manager hanya dapat mengubah kata sandi untuk akunnya sendiri. Manager tidak bisa mengubah kata sandi customer. Nah, karena modul change password ini, setelah kita baca deskripsinya sangat simple, maka kita bisa kategorikan modul change password ini memiliki bobot 1 atau simple. Kemudian new customer. Di sini role-nya yang bisa membuat new customer adalah manager. Manager dapat menambahkan customer baru dan manager dapat mengedit detail seperti alamat, email, dan nomor telepon customer. Nah, setelah kita baca deskripsinya, ternyata modul new customer ini memiliki kompleksitas yang sedang atau medium, sehingga kita beri bobot 3. Kemudian misalnya ada modul new account. Yang bisa membuat new account adalah manager. Kemudian kita baca deskripsinya. Saat ini, sistem menyediakan 2 jenis akun, yaitu tabungan dan giro. Nasabah dapat memiliki beberapa rekening tabungan dan giro sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Manajer dapat menambahkan akun baru untuk pelanggan yang sudah ada. Ini kalau kita baca deskripsinya, ini merupakan modul yang lumayan rumit untuk diuji, maka kita beri dia bobot 5 atau kompleks gitu ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi mana modul yang simple, mana modul yang medium, mana yang kompleks. Kemudian kita hitung total effort-nya. Total effort yang digunakan untuk menguji sistem tersebut. Jadi di tahap ini kita harus mengidentifikasi semua modul yang ada, apakah dia termasuk simple atau medium atau kompleks. Kemudian kita akan menghitung total effort-nya dengan rumus total function point dikalikan dengan estimasi per function point. Contohnya seperti ini ya. Kita tadi telah mengkategorikan setiap modul ke dalam kompleks, medium, atau simple. Nah, pertama-tama kita hitung dulu berapa jumlah modul yang masuk dalam kategori kompleks. Nah, di sini misalnya kita tuliskan 3. Kemudian juga kita perlu menghitung berapa jumlah modul yang kategorinya adalah medium. Ini misalnya 5. Kemudian kita hitung juga berapa jumlah modul yang masuk dalam kategori simple. Misalnya kita di sini tuliskan 4. Nah, kemudian masing-masing jumlah modul ini kita kalikan dengan bobotnya. Misalnya modul yang kompleks bobotnya adalah 5 dan jumlah modul yang kompleks ada 3, maka 3 kali 5 sama dengan 15. Jumlah modul yang medium ada 5, di mana bobot dari medium adalah 3,
maka 3 kali 5 adalah 15. Jumlah bobot dari modul yang simpel adalah 1, dan jumlah modul yang memiliki kategori simpel ada 4, maka 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, total poin ini kemudian ditambahkan. 15 tambah 15 tambah 4 adalah 34. Nah, kemudian kita perlu mengestimasi per point function ini kira-kira dapat dikerjakan dalam waktu berapa lama. Misalnya, di sini kita mengestimasikan bahwa per point function ini membutuhkan waktu pengerjaan 5 jam kerja. Maka total estimasi yang diperlukan untuk mengerjakan testing pada kasus tersebut adalah 34 kali 5 yaitu 170 jam kerja. Pada tahap yang tadi kita telah selesai memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan testing. Kemudian kita perlu memperkirakan biaya atau cost yang dibutuhkan untuk mengerjakan proses testing tersebut. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan biaya atau cost dalam testing, diantaranya yaitu kita bisa mengkalikan antara rata-rata gaji tim Anda. Misalnya di sini kita ambil contoh gaji rata-ratanya adalah 50.000 per jam. Kemudian dikalikan dengan total waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pekerjaan tersebut. Misalnya tadi eksekusinya adalah 170 jam kerja. Maka total biaya yang dibutuhkan adalah 170 jam kerja dikalikan 50.000 sama dengan 8.500.000. Metode yang kedua, selain metode yang pertama tadi adalah functional point method, metode yang kedua yaitu 3-point estimation. Mengapa disebut sebagai 3-point estimation? Karena di sini kita memperkirakan 3 kondisi, yaitu kondisi best case, yang dimana kita beri nama best case estimation, kemudian the most likely estimation, dan worst case estimation. Nah, untuk melaksanakan metode 3-point method ini, kita perlu memiliki pengalaman atau jam terbang yang tinggi. Jadi, kita melaksanakan 3-point estimation ini berdasarkan pada pengalaman pada proyek-proyek sebelumnya. Contoh misalnya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, proses seperti ini akan memiliki best case atau skenario terbaik bahwa proses testing akan selesai dikerjakan dalam 120 jam kerja dengan syarat bahwa seluruh anggota tim adalah memiliki skill yang tinggi dan mereka bekerja dengan sangat rajin. Kemudian berdasarkan pengalaman juga bahwa biasanya kalau seandainya anggota tim bekerja dengan rata-rata, maka ini dapat dilaksanakan dalam waktu 170 jam kerja. Dan menurut pengalaman, worst case atau skenario terburuk, seandainya jika terjadi sesuatu di tengah-tengah pekerjaan atau ketika ternyata si anggota tim tersebut ternyata ada yang kurang memiliki skill yang bagus, maka skenario terburuknya adalah bahwa tugas ini selesai dalam waktu 200 jam kerja. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan best case, mostly likely case, dan worst case, kita masukkan angka-angka tersebut dalam variabel A, M, dan B. A adalah variabel best case, M adalah variabel mostly likely, dan B adalah variabel worst case. Kemudian variabel A dan M dan B tadi kita hitung dengan rumus E sama dengan A tambah 4M tambah B dibagi 6. Ini sering juga disebut sebagai rumus distribusi segitiga ganda. Dalam kasus di atas, misalnya kita langsung masukkan bahwa E sama dengan A-nya adalah 120 ditambah 4 kali M-nya adalah 170 ditambah B-nya adalah 200 dibagi 6, maka hasil yang didapat adalah 166,6 jam kerja. Maka dengan metode 3-point estimation, kita dapat menentukan bahwa ternyata proyek tersebut atau tugas tersebut dapat dilakukan dalam waktu 166,6 jam kerja. Nah, mungkin bos Anda akan bertanya-tanya seberapa akurat estimasi yang Anda lakukan tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, Anda dapat menggunakan rumus SD sama dengan B min A per 6. Ini adalah rumus standard deviation yang mungkin sudah ada
sudah Anda pelajari di mata kuliah probabilitas statistika. Dalam kasus di atas, SD adalah B min A per 6, yaitu B-nya adalah 200, A-nya adalah 120. Maka SD-nya adalah 200 minus 120 dibagi 6. Ketemunya adalah 13,33 jam kerja. Maka, jika bos Anda bertanya seberapa akurat estimasi yang Anda lakukan, maka Anda bisa menjawab ya kira-kira plus minus 13,33 jam kerja. Atau Anda bisa membuat estimasinya yaitu 166,66 plus minus 13,33. Hasilnya adalah antara 153,33 hingga 179,99. Jadi ketika Anda ditanya oleh bos Anda misalnya berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas ini, Anda bisa menjawab antara 153,33 jam kerja hingga 179,99 jam kerja. Langkah selanjutnya, setelah kita selesai mengestimasi waktu, biaya, dan juga resource, langkah terakhir adalah kita perlu memvalidasi estimasi yang telah kita lakukan. Proses validasi ini yaitu adalah mempresentasikan estimasi yang kita buat kepada manajer. Kemudian manajer akan membaca estimasi yang kita buat, kemudian meninjaunya apakah ini kira-kira layak untuk dikerjakan atau tidak, atau perlu ada negosiasi lebih lanjut. Jika dirasa estimasi yang Anda buat ini ternyata layak dan masuk akal, maka manajer akan menyetujuinya. Ya, itu tadi adalah materi dari test estimation. Resumenya adalah bahwa test estimation ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu membagi seluruh tugas menjadi subtugas, kemudian mengalokasikan setiap tugas ke anggota tim, kemudian mengestimasikan effort untuk setiap tugas, yang mana ini memiliki dua metode. Yang pertama yaitu functional point method, dan yang kedua adalah 3-point estimation. Dan tahap terakhir dari test estimation yaitu validasi estimasi. Baik, materi selanjutnya adalah test plan. Nah, materi test plan ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, di materi sebelum UTS dengan Bapak Agung Fatwanto. Kita skip saja. Kita lanjut ke organisasi pengujian dalam pengujian perangkat lunak. Organisasi ini mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas mana dalam proses pengujian. Misalnya ada sebuah kasus ya, Anda telah selesai mengestimasi suatu pekerjaan untuk menguji suatu software dalam sebuah bank. Misalnya Anda telah mengestimasi bahwa software tersebut dapat diuji dalam waktu 1 bulan dengan jumlah anggota adalah 5 orang. Kemudian tiba-tiba bos memiliki sebuah ide dan sebuah terobosan yang menurutnya masuk akal. Misalnya dia bertanya kepada Anda, bagaimana jika proses testing tersebut dilaksanakan dalam waktu 2 minggu, namun dengan jumlah anggota tim yang berjumlah 10 orang. Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Bagaimana menurut Anda, apakah hal itu bisa atau tidak? Jawabannya adalah belum tentu bisa. Kenapa? Karena belum tentu tim yang terdiri atas 10 orang tim ini akan seefektif tim yang terdiri dari 5 anggota tim. Belum tentu produktivitas anggota tim yang terdiri dari 5 orang dengan produktivitas anggota tim yang terdiri dari 10 orang ini sama. Jadi jawabannya untuk kasus ini adalah belum tentu bisa atau bahkan mungkin tidak bisa. Alasannya apa? Ya tentu saja alasannya adalah karena belum tentu tim yang terdiri dari 10 orang anggota tim ini efektif atau bisa jadi malah pemborosan. Nah, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya membuat tim yang efektif? Ada 4 kriteria agar sebuah tim dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu kerjasama yang kuat, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah komunikasi yang efektif, dan yang keempat adalah berbagi atau sharing. Struktur tim pengujian. Struktur tim pengujian ini biasanya terdiri dari 5 profesi yang saling atau 5 keahlian yang saling bekerja sama. Yang pertama adalah test manager, yaitu yang memanage keseluruhan project dalam proses testing. Kemudian yang kedua adalah tester. Tugasnya adalah membuat test case, melaksanakan testing, dan mencatat hasil testing dan melaporkannya.
Kemudian ada juga developer in test, yaitu programmer yang membuat program untuk melakukan skrip otomatisasi pengujian. Kemudian yang keempat adalah test administrator. Ini bertugas untuk membangun dan memastikan lingkungan pengujian atau test environment siap untuk digunakan. Selain itu, tugas seorang test administrator yaitu memelihara dan mengelola lingkungan pengujian. Kemudian yang terakhir adalah Software Quality Assurance Member yang bertanggung jawab atas jaminan kualitas. Test Manager atau seorang Test Project Leader ini memiliki tugas yang pertama berkoordinasi dengan Project Manager dan stakeholder lainnya untuk menyelaraskan tes strategi dan juga test plan. Tugas yang kedua yaitu mengestimasi kebutuhan sumber daya manusia, waktu, dan biaya. Tugas yang ketiga yaitu mengidentifikasi metode testing. Yang keempat, memilih testing tools. Yang kelima, mengevaluasi proses testing dan kualitas produk. Dan yang selanjutnya, menghasilkan test result dan test report. Tugas seorang tester diantaranya yaitu implementasi test plan, menganalisis requirement, menyiapkan test data, mengeksekusi tes, dan mengevaluasi antara hasil testing dengan hasil yang diharapkan, menuliskan defect report, dan berkoordinasi dengan developer untuk membangun test automation. Keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi seorang test manager diantaranya yaitu skill perencanaan, kemudian perhatian terhadap hal-hal yang detail, problem solving, interpersonal skill, skill komunikasi, dan lain sebagainya, skill leadership, kemudian mentoring dan training, skill komunikasi, berpikir kreatif, beradaptasi pada lingkungan baru. Beberapa posisi test team dalam sebuah organisasi. Yang pertama, test team as a part of development. Posisi test team ini berada di bawah manager development. Dan posisi test manager ini sama atau sederajat dengan para developer. Struktur organisasi yang seperti ini biasanya terjadi pada perusahaan atau software yang skalanya kecil. Nah, struktur yang seperti ini memiliki kelemahan di mana test manager ini kurang independen karena posisinya yang berada di bawah manager development akan menyulitkan seorang test manager untuk bersikap independen terhadap hasil tes yang dia lakukan. Tipe yang kedua yaitu test team as a part of project. Posisi paling atas ditempati oleh project manager, kemudian di bawahnya adalah test manager, dan yang di sampingnya adalah development manager. Pada struktur organisasi seperti ini, test manager sejajar dengan development manager, namun tidak berada di bawahnya, sehingga posisi test manager yang seperti ini dapat menghasilkan hasil testing yang jauh lebih independen dibandingkan yang posisi sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu independent test organization. Nah, ini adalah struktur organisasi yang paling independen dan yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan skala besar yang dimana posisi test manager itu sejajar dengan project manager, sehingga hasil tes yang dikeluarkan oleh test manager ini sangat independen karena tidak di bawah manager developer dan juga tidak di bawah project manager. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari posisi test team dalam organisasi, ini ternyata posisi test team dalam sebuah organisasi akan sangat mempengaruhi independensi dari test team tersebut. Semakin tinggi atau semakin terpisah test team dengan test developer, semakin tinggi posisi test team atau semakin terpisah posisi test team dengan developer ataupun dengan project manager, maka akan semakin independen hasil tes yang akan dikeluarkan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada perkuliahan hari ini. Banyak salah, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.